Malam ini kita bakal bahas tentang saraf, psikiatri, gangguan mata, dan juga dermatitis. Ya, saya buka dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya sehat ya, dan masih semangat karena UKI-nya juga bentar lagi kan. Udah ada yang tahu tanggal UKI mungkin tanggal berapa? Kemungkinan 5 dan 6. 5 dan 6 Februari. Jadi kurang lebih 1 bulan kurang ya upaya kita. Nah, untuk materi tinggal materi ini dan 1 pertemuan materi terakhir. Jadi nanti setelah itu teman-teman bisa perdalam untuk pembahasan soal-soal ya. Oke, kita mulai materi yang pertama yaitu tentang saraf dan psikiatri. Penyakit tentang saraf psikiatri itu kira-kira apa sih yang teman-teman tahu? Apa aja tuh penyakit saraf dan psikiatri? Ada yang bisa bantu kasih tahu contohnya? Yang teman-teman tahu? Contohnya ada epilepsi. Selain epilepsi kira-kira apa? Epilepsi, Parkinson, kemudian ada skizofren, bipolar, depresi, ansietas, ya. Itu materi-materi yang bakal kita bahas malam ini. Kurang lebihnya bakal kita bahas. Nah, ini teman-teman bisa baca aja, ini penjelasan apa sih sistem saraf itu. Nah, ini adalah neurotransmitter. Jadi tubuh kita itu punya yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini atau NE, dia punya peranan yaitu sebagai penghantar pesan, teman-teman. Pesan kemana? Pesan ke otak. Jadi otak itu ketika dia misalnya ada rangsangan atau adanya stimulan, itu dia disampaikan oleh yang namanya neurotransmitter. Contoh, teman-teman ngerasa nyeri atau ngerasa menginjak sesuatu, pasti secara refleks teman-teman akan mengangkat kaki teman-teman. Ya enggak? Nah, itu disebabkan oleh yang namanya neurotransmitter memberikan pesan kepada otak. Oh, ternyata saya menginjak sesuatu, maka saya harus mengangkat kaki saya. Gitu. Nah, neurotransmitter itu ada apa aja? Itu ada ya GABA, dopamin, serotonin, glutamat, asetylkolin, dan norepinefrin. Ya. Ini nah, neurotransmitter ini dia juga yang merupakan salah satu penyebab dari gangguan yang terjadi pada sistem saraf. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di slide ini nih teman-teman bisa lihat. Jadi, si neurotransmitter ini tuh punya fungsinya masing-masing. Nanti teman-teman bisa baca nih fungsi dari masing-masing neurotransmitter itu apa. Tapi intinya, coba teman-teman lihat, kalau yang artinya tandanya plus 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 ini artinya dia adalah kelebihan. Tapi yang tandanya minus ini artinya dia kekurangan. Ya. Jadi kalau kita kelebihan dopamin, kita akan mengalami yang namanya skizofrenia. Tapi kalau kita kekurangan dopamin, maka kita bisa mengalami kecemasan atau ansietas, kemudian depresi, Parkinson, dan peningkatan sekresi prolaktin. Nah, kira-kira dari yang negatif ini atau yang kekurangan, mana yang bagus? Ada yang bagus nggak kira-kira? Ada bagus nggak? Yang sedang-sedang aja, Kak. Iya, tapi yang paling bagus nih dari semua itu yang ini, peningkatan sekresi prolaktin, ya. Terutama pada ibu yang sedang menyusui. Nah, peningkatan sekresi prolaktin ini bagus nih. Tapi kalau misalnya kita kelebihannya terlalu banyak pun, maka akan mengalami yang namanya hiperprolaktin. Nggak bagus juga nantinya, ya. Jadi tergantung kondisi juga. Nah, terus yang kedua ada serotonin nih.
Serotonin ketika dia kelebihan, dia menyebabkan maniak atau bipolar. Tapi ketika kekurangan, dia bisa menyebabkan cemas atau ansietas dan juga depresi. Terus norepinefrin, kelebihannya cemas menyebabkan ansietas, kekurangannya depresi. Nah, glutamat, kelebihan dan kekurangan dia menyebabkan epilepsi. Nanti kita udah bisa tahu tuh, oh kalau glutamat penyebabnya adalah epilepsi penyebabnya adalah glutamat. Jadi kalau pasiennya punya penyakit epilepsi, kita harus menjamin kondisi glutamatnya ini dalam kondisi yang normal atau di kondisi yang tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, kemudian ada GABA. GABA ini kelebihannya menyebabkan depresi, kekurangannya menyebabkan cemas. Nah, untuk glutamat dan GABA ini kerjanya berlawanan, teman-teman. Kalau glutamat dia sifatnya adalah eksitatori, sedangkan GABA itu sifatnya adalah inhibitor. Nah, sini udah dibilang nih, kalau eksitatori dia kerjanya adalah meningkatkan sistem saraf. Sedangkan kalau inhibitori, dia menurunkan aktivitas dari sistem saraf. Makanya ketika pasiennya kelebihan glutama, cara yang paling tepat adalah dengan memberikan si GABA. Ataupun sebaliknya, ketika kita kelebihan GABA atau ya kebanyakan GABA, maka kita butuh si glutama. Karena dua neurotransmitter ini kerjanya berlawan. Tuh. Yang terakhir ada asetilkolin. Nah, asetilkolin kalau kelebihan belum diketahui nih dia bisa menyebabkan penyakit apa. Tapi ketika kekurangan dia bisa menyebabkan Alzheimer. Nah, ini harus teman-teman hafal. Kenapa saya bilang hafal? Karena bisa jadi obat-obat yang ada di sistem saraf itu hubungannya adalah dengan ini. Nah, beberapa obat golongannya adalah golongan yang kerjanya di sini. Nah, yang membantu si neurotransmitter itu. Jadi kalau teman-teman udah hafal, oh si ini penyebabnya ini penyebabnya ini, itu mudah teman-teman ngapalin obat-obatan. Karena obat-obatan saraf itu jarang teman-teman dengar. Sama kayak modelnya obat-obat kanker. Nggak sefamiliar obat-obat penyakit generatif. Penyakit degeneratif kayak hipertensi, DM kayak gitu ya. Nah, kalau obat-obat saraf kurang sefamiliar ya. Ini ada satu lagi endorfin, tapi endorfin ini dia nggak ada kaitannya sama penyakit di sistem saraf ya. Justru dia digunakan sebagai penekan rasa sakit. Nah, ini tadi penyakit-penyakitnya. Jadi hari ini kita bakal bahas terkait dengan beberapa penyakit ini. Nah, dibedain nih, ada yang saraf dan juga ada yang psikiatri. Kenapa dibedain? Artinya kalau yang saraf ini dia mengganggu pada sistem sarafnya. Tapi kalau psikiatri dia mengganggu psikis. Ya, makanya kalau penyakit-penyakit yang ini nih yang di sini jarang dia dibawanya ke rumah sakit, tapi dibawanya ke psikolog. Nah, karena yang diganggu adalah psikisnya. Sedangkan kalau penyakit-penyakit yang ini harusnya dibawanya ke rumah sakit, bukan dibawa ke psikolog. Itu sebenarnya secara gampangnya teman-teman bedain kenapa penyakit itu disebut penyakit saraf, kapan dia disebut dengan penyakit psikiatri. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah penyakit epilepsi. Nah, epilepsi sering kita sebut dengan apa? Nama lainnya? Epilepsi? Ayan ya? Iya, ayan atau kejang. Ya. Nih, ini paling sering di soal itu muncul adalah kata-kata kejang. Nah, artinya kalau pasiennya epilepsi, dia itu adalah kondisi yang mengalami kejang. Itu aja gampangnya. Kalau secara harfiahnya atau secara pengertiannya seperti ini. Tapi intinya epilepsi itu disebut juga dengan kejang. Nah,
Jadi kalau di soal udah ngomongin kejang, oh udah pasti nih pasiennya adalah epilepsi tanpa teman-teman dikasih tahu jenis penyakitnya. Nah, sekarang kita lihat ternyata epilepsi itu dibagi-bagi lagi nih teman-teman. Ada yang namanya epilepsi vokal atau parsial. Nah, ini dia terjadinya hanya di bagian otak saja. Dan dia hanya terjadinya selama beberapa detik saja. Artinya, kalau yang parsial ini, dia terjadinya cuma sebentar. Ya. Kemudian ada lagi yang epilepsi umum. Nah, kalau epilepsi umum dibagi lagi nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada yang namanya petit mal atau absence. Nah, dia ini ditandai dengan adanya bengong. Jadi dia bengong dulu tuh awalnya. Baru setelah bengong, nanti dia mengalami yang namanya kejang. Nah, kalau yang tonic-clonic atau grand mal, dia ditandai dengan awalnya adalah spasme. Nah, awalnya adalah spasme. Spasme itu ada yang tahu apa? Ada yang tahu artinya spasme? Tubuh mengalami kekakuan, teman-teman. Ya, jadi kalau yang tonic-clonic, dia awalnya itu sama nih, awalnya dia pasti bengong dulu kalau yang tonic-clonic. Bengong. Nah, setelah bengong, nanti dia mengalami yang namanya spasme atau kekakuan. Nah, setelah spasme, dia baru mengalami kejang. Nah, tapi dia kejangnya jangka panjang. Ya, kalau tadi yang yang tonic yang ya benar, yang absence itu dia bengong kemudian langsung kejang dan dia cuma beberapa detik saja. Kalau ini dia jangka panjang nih kejangnya. Jadi bisa lama terjadinya. Nah, kalau yang tonik dia itu awalnya adalah ditandai dengan spasme. Jadi nggak pakai bengong dulu nih, langsung spasme. Nah, setelah spasme, baru dia mengalami yang namanya kejang. Ya. Nah, kalau ini kan tadi bengong, terus di sininya baru kejang. Nah, kalau yang atonik, itu dia ditandai tiba-tiba jatuh. Jadi pasiennya tiba-tiba jatuh. Misal pasiennya lagi berdiri atau pasiennya lagi duduk, dia tiba-tiba jatuh. Nah, setelah jatuh baru dia mengalami yang namanya kejang. Beda ya, kalau tadi spasme itu kekakuan, maka dia bakal mengalami tubuhnya tuh kaku, kayak orang yang lumpuh gitu, nggak bisa gerak. Tapi kalau yang atonik, dia itu cuma jatuh tiba-tiba. Jadi badannya kayak nggak ada otot dan tulangnya aja gitu tiba-tiba jatuh. Nah, itu baru habis itu dia mengalami kejang. Oke. Nah, kemudian ada mioklonik. Kalau mioklonik, dia terjadinya kejang hanya di beberapa anggota tubuh. Contohnya di tangan atau kaki. Jadi nggak semua bagian tubuh. Ya. Kalau yang tadi semua nih, yang di sini semua kecuali mioklonik. Nah, yang terakhir ada juvenil. Kalau juvenil epilepsi, dia hanya terjadi pada anak-anak, epilepsinya terjadi pada anak-anak dan akan membaik setelah beranjak dewasa. Oke, sebentar ya kita dengar aja. Nah, kenapa saya jelasin ini? Karena waktu UKI-nya saya itu nggak keluar nih.
nama-nama ini jenisnya. Tapi yang keluar justru adalah contoh atau gejala yang timbul. Nah, kalau nggak salah, waktu itu saya keluar itu yang ini nih ya, yang grand mal atau yang tonic-clonic. Ya. Jadi soalnya cuma ngomong tuh pasiennya awalnya bengong, kemudian mengalami kekakuan, kejang, dan berlangsungnya selama berapa jam gitu waktu itu. Nah, berarti kan kita udah bisa bilang pasien ini mengalami yang jenis tonic-clonic. Berarti kita nanti tinggal lihat kalau dia tonic-clonic tata laksananya apa. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal, bukan hafal, harus tahu sih gejalanya itu apa. Karena nanti ketika soalnya nggak ngomongin si jenisnya, teman-teman udah bisa jawab, oh ternyata dia jenis yang ini, oh diterapinya sama yang ini obatnya. Gitu. Nah, ada pertanyaan dulu untuk jenis epilepsi? Belum ada ya? Nah, sebelum kita ngomongin terkait dengan tata laksana berdasarkan jenisnya, kita harus paham dulu gimana sih mekanisme kerja dari obat-obat epilepsi. Nah, ini nggak saya jelasin karena ini secara gambarnya, tapi saya rangkum di sini. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di gambaran tadi, tapi ini secara penjabarannya seperti ini. Nah, sebenarnya tadi teman-teman kalau ingat neurotransmitter yang bermasalah pada kasus epilepsi itu apa? Ada yang ingat neurotransmitternya apa? Glutamat, Kak. Iya, betul ya. Neurotransmitternya adalah glutamat, teman-teman. Maka mekanisme kerjanya obat-obat epilepsi itu ada dua, teman-teman. Ada yang kerjanya di sistem glutamat dan ada yang kerjanya di sistem GABA. Tadi ingat kalau GABA itu kerjanya gimana sama glutamat? Berlawanan. Oke, berlawanan. Makanya kita perlu meningkatkan sistem GABA-nya ketika memang glutamatnya rendah. Atau sebaliknya, ketika glutamatnya tinggi, maka kita harus meninggikan sistem GABA-nya untuk bisa menghandle atau menurunkan si glutamat. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin obatnya, saya jelasin dulu ya, gimana sih terjadinya si epilepsi itu. Nah, kalau dari sistem yang glutamat nih, nah, sistem glutamat itu dia awal mulanya itu adalah di sini nih. Ada yang namanya glutamin, teman-teman. Nah, si glutamin ini dia nanti akan berubah menjadi yang namanya glutamat. Nah, ya, menjadi glutamat. Kemudian, si glutamin ini ketika dia berubah menjadi glutamat, dia butuh bantuan yang namanya kalsium dan juga natrium. Nah, makanya nanti dia berubah nih menjadi glutamat. Nah, si glutamat ini dia akan membuka 3 kanal, teman-teman, atau membuka 3 pintu. Pintu yang pertama yaitu adalah AMPAR, pintu yang kedua adalah NMDR, kemudian pintu yang ketiga adalah T-type CA channel. Nah, untuk yang AMPAR sama NMDR, ini di sini ya maksudnya, ke dalam sini. Nah, dia bisa dilalui atau dimasuki oleh yang namanya natrium. Jadi natrium yang tadi nih dari atas nih, yang natrium dan kalsium yang membantu pembentukan glutamat, ternyata dia bisa dipindahin atau bisa dibawa. Nah, dia akan dibawa kemana sih? Kalau yang natrium, dia akan masuk ke kanal AMPAR dan kanal NMDAR. Sedangkan yang CA2+, dia akan masuk ke kanal yang T-type CA channel. Nah, kemudian dia mengalami proses yang namanya depolarisasi. Ada yang ingat depolarisasi itu apa? Waktu pembahasan DM mungkin pernah disebut nih, depolarisasi. Ada yang ingat depolarisasi? Depolarisasi, ambil yang baik, buang yang buruk ya. Kalau depolarisasi, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Nah, maksudnya apakah yang baik diambil, yang buruk dibuang?
Dari Ca2+ sama Na+, kira-kira plusnya banyakan yang mana? Ca2+ atau Na+? Ca. Iya, banyakan Ca2+. Maka tadi prinsipnya depolarisasi adalah ambil yang baik. Nah, kita ambil yang punya plus yang banyak, berarti si Ca. Ca-nya kita ambil sini. Maka nanti Na-nya akan tersisa nih di dalamnya namanya presinap. Ya. Nah, kalau ininya banyak di presinap, sedangkan di Ca-nya banyak di posinap, maka dia bisa menyebabkan terjadinya epilepsi. Itu untuk jalur yang glutamat. Nah, sekarang kita bahas jalur yang GABA. Kalau jalur yang GABA, dia sebelum ini garis yang biru ini tuh menandakan kalau ke sini yang atas itu namanya presinap, kalau yang ke bawah itu namanya posinap. Ya, ini pre nih. Sini pre, sini pos. Nah, kalau si GABA dia sebelum masuk ke yang namanya presinap, dia butuh yang namanya pintu untuk masuknya tuh. Nah, pintunya adalah disebut dengan GABA transporter atau GAT. Nah, setelah masuk ke GAT ini, maka dia bisa mengaktifasi yang namanya sistem GABA. Nah, ketika sistem GABA teraktivasi, maka dia menghasilkan yang namanya GABA. Nah, si GABA ini akan bertemu dulu nih sama reseptornya. Nah, ketika GABA bertemu dengan reseptor, maka dia akan mengeluarkan yang namanya CL-MIN. Nah, kalau repolarisasi, prinsipnya berbanding terbalik sama depolarisasi. Maka artinya apa kalau repolarisasi? Ambil yang baik atau ambil yang buruk? Buruk, Kak. Iya, ambil yang buruk, buang yang baik. Nah, di sini ada CL-MIN. Kira-kira yang diambil di CL-MIN ini diambil atau dibuang? Di konsepnya ambil yang buruk, buang yang baik. CL-MIN kira-kira baik atau buruk? Baik atau buruk? Lihat tandanya, min. Artinya dia kurang baik kan atau buruk. Nah, dia yang kita ambil nih. Ketika dia banyak di dalam posinap, maka dia menyebabkan yang namanya epilepsi. Artinya itu, teman-teman. Nah, itu untuk konsepnya. Nah, sekarang kita bahas obatnya. Untuk obat-obatnya, yang pertama adalah obatnya si levetiracetam. Nah, levetiracetam ini dia punya mekanisme kerja yaitu adalah menghambat masuknya kalsium ke dalam sistem glutamanergic. Blok nih di sini. Kira-kira kalau kalsium yang nggak bisa masuk ke sistem glutamanergic, apakah glutamin bisa berubah menjadi glutamat? Nggak bisa ya, karena salah satu komponennya nggak terbentuk. Kayak teman-teman bikin kue, tapi teman-teman lupa nggak beli yang namanya terigunya. Kira-kira jadi nggak tuh kue? Jadi tapi nggak berbentuk kue ya, karena kan istilahnya terigu itu adalah komponen utamanya. Nah, si kalsium dan natrium ini komponen utamanya nih, ya terutama kalau untuk menyebabkan epilepsi, kalsium inilah yang berperan nih nanti di paling bawah sini, ya nggak? Kan? Nah, makanya diblok nih di sini sama obatnya adalah levetiracetam. Nah, yang kedua ada nih obat-obat ini nih, carbamazepine, kemudian lacosamid, lamotrigine, phenytoin, valproat. Nah, obat-obat ini punya dua mekanisme kerja, teman-teman. Yang pertama, mekanisme kerjanya adalah menghambat perubahan nih glutamin menjadi glutamat.
Itu kerjanya. Saya ganti warna putih. Nah, kerja yang pertama dia di sini nih, obat-obat ini tuh. Dia memblok atau menghambat si glutamin menjadi glutamat. Yang kedua, dia adalah dengan cara memblok kanal natrium. Jadi, si natrium ini nggak bisa masuk ke dalam sistem glutamanergic. Ya, jadi ada dua mekanisme kerja untuk obat-obat ini. Oke, nah kemudian dari yang udah menjadi asam glutamat nih, nah ada yang pertama adalah topiramat. Topiramat dia kerjanya adalah memblok kanal ampar. Kalau kanal ampar diblok, kira-kira natrium bisa masuk ke daerah possinap nggak? Nggak bisa, ya, karena jalurnya ditutup nih. Bisa, tapi melalui jalur yang NMDAR. Kira-kira kalau yang seharusnya ada 2 jalur, tapi yang masuknya cuma 1 jalur, bakalan terhambat nggak masuknya? Hambat ya, sama aja kayak teman-teman mau masuk ke kelas, tapi pintunya cuma 1, sedangkan udah mobil, pasti berebutan nggak buat masuk? Gitu ya. Itu analogi gampangnya. Jadi pasti natrium yang bakal masuk ke possinap itu tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan 2 pintu yang terbuka. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang menghambat di proses yang namanya T-type CA-CNAC, yaitu dia memblok pintu masuknya di sini. Obatnya adalah si etoxutinib. Oke, itu yang di glutamat. Nah, sedangkan kalau yang di GABA ini nih kerjanya lebih banyak pada sistem GABA-nya atau memacu si GABA yang kerjanya sinergis dengan GABA. Nah, ini yang pertama ada GAT. Kalau GAT ini dia caranya adalah memblok, menghambat pintu masuknya. Nah, kalau misalnya pintu masuknya dihambat, maka proses yang namanya repolarisasi ini nggak akan terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya nih kondisinya ini stabil nih teman-teman, depolarisasi dan repolarisasinya itu balance, dia tidak akan menyebabkan yang namanya epilepsi. Tapi kalau kondisi repolarisasi dan depolarisasi dan repolarisasinya tidak stabil, maksudnya apa? Kadar yang ini misalnya dia 50%, yang ini 50%, maka tidak akan terjadi yang namanya epilepsi. Tapi ketika yang salah satunya lebih besar, misalnya 70, ini 30, atau sebaliknya ini 70, yang satunya 30, maka dia bisa menyebabkan yang namanya epilepsi. Ya, karena kan salah satunya nih yang terganggu. Maka ketika yang 70 ini adalah yang glutamat, maka kita bisa dengan 2 cara. Pertama adalah dengan menghambat sistem si glutamatnya, yang kedua adalah dengan cara meningkatkan sistem GABA-nya. Begitu pula sebaliknya. Ketika yang ininya yang tinggi, maka kita menghambat kerjanya si GABA dan kita bisa meningkatkan sistem yang glutamat. Tapi itu jarang terjadi untuk yang kasus kedua. Lebih banyak terjadi adalah lebih tinggi pada sistem glutamat, sedangkan yang sistem GABA-nya lebih rendah. Nah, untuk sistem GABAergiknya itu nanti ada yang menghasilkan GABA, kita obatnya itu adalah gabapentin dan pregabalin. Nah, si gabapentin dan pregabalin ini dia adalah obat golongan yang bekerja pada sebagai agonis GABA. Jadi dia membantu peningkatan dari si GABA. Nah, kemudian ada si benzodiazepin nih. Benzodiazepin sama satu lagi temannya apa? Selain benzodiazepin? Barbitur. Iya. Nah, untuk benzodiazepin dan barbiturat,
dia kerjanya adalah bersifat inhibisi. Artinya dia kerja dengan cara menghambat, ya. Jadi dia mengurangi kadar si GABA-nya di sini. Nah, tadi yang saya bilang, ketika memang si sistem GABA-nya yang tinggi, maka kita perlu obat yang dua ini nih, benzodiazepin ataupun barbiturat. Tapi ketika kadar glutamatnya yang tinggi, maka kita perlu penambahan obat yang sifatnya agonis GABA untuk meningkatkan GABA-nya kita. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung atau paham? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke ini dulu, berdasarkan tata laksananya berdasarkan pada jenis yang tadi di atas. Nah, untuk yang umum, itu teman-teman cukup hafalin 3 ini aja. Kenapa saya bilang cuma 3 ini? Untuk yang tonik sama yang atonik kenapa enggak? Karena yang tonik sama atonik itu berdasarkan Dipiro pun belum ada tata laksana pastinya. Dan banyaknya kasus yang terjadi prevalensi adalah epilepsi umumnya yang ini. Epilepsi umum berdasarkan gejala yang 3 ini. Nah, untuk epilepsi parsial kita lihat dulu kasusnya baru atau kambuh. Ketika kasusnya baru nih, diagnosis baru, maka kita bisa terapi dengan obatnya adalah Carla. Kalau saya nyingkatnya Carla, carbamazepin dan lamotrigine. Ya, teman-teman bisa bikin singkatan lain terserah. Nah, untuk yang partial seizure atau refractory monoterapi, artinya dia adalah kambuh, jadi dia udah pernah sembuh nih, tapi dia kambuh lagi, maka kita berikan obatnya adalah LOT atau LOT kalau saya. LOT itu adalah lamotrigine, oxcarbamazepin, dan topiramate. Nah, yang terakhir adalah dia refractory adjuvant. Jadi dia terapi tambahan pada kasus yang refractory, pada kasus yang adjuvan, yang kambuhan. Nah, apa sih tambahannya? Yaitu ada carbamazepin, clobazam, gabapentin, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbamazepin, asfalfat, dan topiramate. Gimana Kak caranya? Nah, ketika teman-teman pakai lamotrigine, maka lamotrigine yang ada di sini di blacklist. Nggak bisa dipakai lagi. Teman-teman bisa kombinasi dengan carbamazepin atau clobazam atau gabapentin atau levetiracetam, oxcarbamazepin atau valproat ataupun topiramate. Ketika teman-teman pakai oxcarbamazepin di sini, maka oxcarbamazepin di sini di black, dicoret. Begitu pula dengan lamotrigine. Karena ketika teman-teman ganti ke sini, berarti yang pertama ini sudah gagal. Ya. Begitupun yang ketiga, ketika teman-teman pakai topiramate, maka topiramate di sini diblok. Dan yang ke satu, kedua ini udah nggak bisa dipakai. Sama, yang satu dan yang kedua ini udah nggak bisa dipakai. Oke, itu untuk yang epilepsi parsial atau epilepsi vokal. Nah, kalau yang epilepsi umum, tadi, kalau dia tonik klonik, teman-teman pakai obatnya adalah LCOV. Ya, terserah teman-teman mau bikin singkatannya apa. Lamotrigine, carbamazepin, oxcarbamazepin, dan valproat. Nah, kalau absence, teman-teman pakainya EVI, kalau saya. Etosusinib dan juga valproat. Sedangkan mioklonik pakainya, kalau ini saya nggak bisa bikin singkatan sih ini, tapi kadang LLTV.
ataupun bisa pakai Laletofa. Ya. Terserah teman-teman, biasanya sih saya antara dua ini, Laletofa atau LLTV. Oke, teman-teman bisa bikin singkatan yang lebih lucu-lucu lagi untuk mudah menghafal. Oke, nah itu untuk terapinya. Nah, Kak, gimana sih algoritmanya yang benar atau algoritma gambaran jelasnya? Nah, untuk kasus-kasus penyakit saraf, itu nggak bisa main sembarang ganti obat, teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika dia sudah cocok dengan satu obat, tugas kita sebagai tenaga kesehatan adalah memastikan agar dia tidak terjadi yang namanya bukan resistensi tapi ketidakcocokan. Bisa jadi karena efek sampingnya atau kadarnya terlalu tinggi dalam tubuh ataupun efektivitasnya menurun. Nah, kenapa kita harus jaga? Karena dia untuk cocok sama satu obat itu susah pada kasus-kasus penyakit saraf. Makanya kita harus maintenance dengan baik biar dia tidak tidak berganti obat atau tidak kepatuhannya itu harus dijaga dengan baik supaya dia bisa mendapatkan terapi yang maksimal. Ya. Jadi kalau ditanya tata laksana pastinya gimana? Ya kita secara detail pun cuma menjelaskan seperti ini. Tapi ya untuk pastinya kayak kalau penyakit hipertensi kan kita bisa bilang, oh dia harus pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi kalau penyakit-penyakit saraf itu sulit untuk menyebutkannya. Karena tadi yang saya bilang, untuk cocok itu antara satu orang dengan orang yang lain itu nggak sama. Beda sama penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Itu untuk epilepsi. Nah, untuk ibu hamil, teman-teman, obat yang paling aman itu adalah dia lamotrigin, teman-teman. Nah, kira-kira kalau lamotrigin udah nggak cocok atau nggak bisa, kira-kira kita kasih apa? Ada yang tahu kalau lamotrigin nggak bisa, kita ganti dengan apa? Asam valproat, teman-teman. Ya, tapi biasanya suka timbul nih pertanyaan, apa sih efek sampingnya kalau dikasih pada ibu hamil? Ada yang tahu efek samping asam valproat pada ibu hamil? Dia menyebabkan yang namanya Spina bifida bukan Kak? iya, spina bifida. Ada yang tahu spina bifida itu apa? Ada yang tahu nggak spina bifida itu apa? Spina bifida itu dia adalah kelainan pada sumsum tulang belakang bayinya. Nah, jadi bisa jadi tuh bayinya ketika lahir ada masalah pada sumsum tulang belakang. Sedangkan kita tahu sumsum tulang belakang itu isinya adalah organ-organ atau komponen yang penting dalam tubuh kita. Ya, kayak gitu. Makanya kasus penggunaan asam valproat ini sebaiknya dikurangin, terutama nih pada masa terutama pada masa organogenesis. Artinya kalau pada masa organogenesis itu trimester berapa? Trimester 1 ya. Jadi asam valproat itu aman, tapi tidak boleh digunakan pada trimester pertama dengan dosis yang segini nih teman-teman. Maksudnya dengan dosis yang rendah, serendah mungkin dan dibagi 2 sampai dengan 4 dosis dalam sehari. Kalau udah dia di trimester kedua dan ketiga, dia relatif lebih aman. Karena teman-teman bisa lihat nih tadi, efek sampingnya adalah spina bifida, yaitu kelainan pada sumsum tulang. Artinya dia menghambat pada proses yang namanya organogenesis. Ya. Nah, kalau pada non ibu hamil, kira-kira efek sampingnya apa tuh dari si lamotrigin?
Ada yang tahu efek sampingnya? Nih ya teman-teman, ini efek sampingnya nih. Dia trombositopenia dan juga hepatotoksik. Kalau trombositopenia itu artinya apa? Ada yang tahu artinya trombositopenia? Perdarahan ya, Kak? Trombosit. Trombosit itu apa? Keping? Kekurangan trombosit nggak, Kak? Iya, kekurangan keping darah atau kekurangan trombosit. Oke. Nah, kalau lamotrigin, efek sampingnya, ada yang tahu? Ini tanya juga nih, efek samping lamotrigin. Apa? Ruam kulit, teman-teman. Ini efek samping khas dari lamotrigin. Oke. Nah, di sini coba. Kalau karbamazepin, ada yang tahu efek sampingnya? Ada yang tahu efek samping karbamazepin? Efek sampingnya sama kayak efek samping simetidin. Apa tuh kemarin efek sampingnya simetidin? Pembesaran payudara. Iya, Ya, Kak. bahasa lainnya? Apa sih? Ginekomastia. Ginekomastia, Kak. Ya, ginekomastia. Nah, selain itu dia juga punya efek samping yang sama kayak obat amoksisilin. Ada yang tahu efek samping apa tuh yang sama amoksisilin? Stephen Johnson kan, Kak? Iya. Yang punya efek samping Stephen Johnson apa aja tuh? Ingat nggak? Tadi amoksisilin, kemudian nambah nih karbamazepin, apalagi? Ada 2 obat lagi yang punya efek samping Stephen Johnson. Cotrimoxazole, ya. Satu lagi obat HIV. Apa tuh yang punya efek? Iya, betul ya, nevirapin. Oke, tuh teman-teman bisa nambahin. Berarti satu lagi obat yang punya efek samping Stephen Johnson itu adalah karbamazepin. Kalau yang punya efek samping ginekomastia selain karbamazepin sama simetidin. Satu lagi apa? Obat diuretik. ACT. Spirona. Iya, spironolakton. Ya, yang benar. Kalau HCT apa efek sampingnya? Hiperuri. Iya, betul. Hiperurisemia. Nah, terus yang sering lagi ditanya adalah efek samping dari penitoin, teman-teman. Sering juga nih keluar efek sampingnya. Ada yang tahu efek sampingnya penitoin? Hiperplasia gingivalis. Gingival hiperplasia. Gingival hiperplasia. Apa tuh gingival hiperplasia? Kayak perdarahan pada gusi gitu nggak? Iya, betul ya. Selain itu, apalagi efek sampingnya? Anemia apa? Tahu nggak?
plastik. Kalau anemia aplastik, terapinya pakai apa, teman-teman? Apa? Transfusi darah. Oke. Satu lagi, apa nih efek sampingnya? Ada yang tahu? Facial cleft, teman-teman. Tahu nggak facial cleft apa? Tahu nggak facial cleft? Bibir sumbing. Efek samping dari penitoid. Nih, 3 efek samping utama yang sering keluar di soal-soal UKI terkait dengan penitoid. Oke, kalau yang lainnya jarang. Oke, nah sekarang ke kasus anak-anak. Tadi kita ngomongin kasus ibu hamil. Kalau anak-anak kira-kira di treatmentnya pakai apa? Kalau anak-anak epilepsi, makanya Valproat. selain valproat, ox, carbazepin. Ya, anak-anak pakainya valproat atau oxcarbazepin. Jadi kalau nanti di opsi soalnya nggak ada valproat, opsi jawabannya nggak ada valproat, teman-teman bisa jawabnya si oxcarbazepin. Ataupun sebaliknya. Oke? Oke, coba nih. Ada soal nih. Coba saya minta tolong. Kak Siska boleh baca? Ada. Obat apa yang Anda rekomendasikan untuk mengganti pengobatan pada pasien? Seorang wanita berusia 29 tahun menderita epilepsi dan biasa mengkonsumsi phenytoin. Setelah pengecekan ternyata wanita tersebut hamil. Lamotrigine. Yang lain sama jawabannya? Iya, Kak. Iya, benar ya, lamotrigine. Semisal lamotrigine nggak ada di sini, teman-teman pilih apa jawabannya? Valproat. Kita lanjut ya, berarti teman-teman udah tahu nih kalau yang ini. Ada pertanyaan dulu untuk kasus epilepsi? Paham atau bingung? Paham ya? Oke, kita lanjut ke ke kasus yang kedua, yaitu adalah ansietas dan depresi. Nah, ansietas itu tadi apa? Ada yang tahu? Kecemasan ya, Kak? Betul. Ansietas itu disebut juga dengan cemas, gangguan pada kecemasan. Sedangkan kalau depresi, kira-kira apa kalau depresi? Depresi, berarti adanya gangguan tekanan ya. Dia kelainannya pada tekanan nih. Bisa jadi dia terlalu banyak tekanan atau bisa jadi banyaknya biasanya sih banyaknya pressure atau tekanan bisa menyebabkan depresi. Oke, sekarang kita lihat kasusnya. Nah, kita bahas ansietas. Ansietas itu dibilang nih, dia adalah gangguan kecemasan. Nah, di mana penderitanya memiliki kecemasan rasa takut berlebih dan sulit dikendalikan. Secara umum, dia dibagi menjadi 3. Ada yang namanya GAD, ada yang namanya PD, dan ada yang namanya SAD. Apa bedanya? Kalau GAD, dia adalah kecemasan yang berlebih, intinya. Kalau PD, dia panik. Jadi, yang paniknya itu over gitu. Kalau SAD, dia sosial, jadi dia nggak bisa bersosialisasi. Atau dia nggak bisa melihat kerumunan nih. Kalau dia melihat kerumunan tuh dia udah langsung timbul cemasnya. Nah, itu jadi teman-teman bisa bedain tuh GAD, PD, dan juga SAD.
Nah, sekarang kita lihat tata laksananya. Ini tadi ya yang udah saya sebutin penjelasannya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut secara psikologi dan juga fisiknya kayak gimana. Tapi itu jarang sih keluar. Yang penting teman-teman bisa ngebedain antara GAD, PD, dan SAD. Nah, ini terapinya teman-teman. Terapinya sebenarnya teman-teman untuk kasus ansietas itu gampang teman-teman. First line-nya adalah SSRI. Kelihatan nggak warna merah? Pilihan warnanya cuma ini doang. Ya biru aja kan. First line-nya adalah SSRI. Kemudian second line-nya itu adalah SNRI. Nah, third line-nya itu yang beda-beda, teman-teman. Tapi rata-rata itu adalah diberikan obat penenang Nah, tapi obat penenangnya apa? Coba kita lihat ya. Kalau nih, coba teman-teman lihat, kalau berdasarkan DiPiro, first line-nya SSRI dan SNRI itu dijadikan sebagai first line, teman-teman. Nih, duloxetine, dia SNRI atau SSRI? SNRI, Kak. NRI. SN ya. Kalau escitalopram, SSRI, SSRI. iya SS. Paroxetine, SSRI, SSRI. Centralin, SSRI, SSRI. Venlafaxine, SSRI, SN ya. yes, Nah, sama kan yang bawahnya. Berarti kalau di DiPiro, SNRI dan SSRI itu dijadikan satu tabel di first line. Tapi di beberapa literatur itu dibagi lagi, SSRI itu sebagai first line, sedangkan SNRI itu sebagai second line. Nah, yang beda cuma di sini nih. Lihat, sama-sama obat penenang. Coba kalau teman-teman lihat alprazolam, citalopram, clonazepam, imipramin, sama-sama obat penenang. Tapi yang berbeda cuma apa aja yang dikasih. Kalau GAD, kita kasihnya benzodiazepin, buspirone, imipramin, sama pregabalin. Kalau panic disorder atau PD, dikasihnya alprazolam, citalopram, mipramin, sama clonazepam, sama imipramin. Nah, kalau yang SAD, dikasihnya clonazepam dan juga citalopram. Nah, Kak, ini harus dihafalin semua, nggak usah. Teman-teman minimal hafalin 3 aja, ataupun 2 boleh. Biar teman-teman tahu. Dan saran saya, ngafalinnya adalah yang berbeda. Contoh, di panic disorder, jangan teman-teman hafalin alprazolam dan misalnya citalopram, kayaknya tuh udah biasa gitu, sama-sama belakangnya am-am. Coba teman-teman hafalnya alprazolam sama clomipramin, yang belakangnya beda. Oh, jadi nanti kalau ada semisal obat yang belakangnya hampir mirip, oh ternyata dia masih satu golongan yang sama. Gitu. Kayak contohnya nih, benzodiazepin, buspirone. Nah, teman-teman, kalau ini kan beda semua, bisa teman-teman hafalin salah 2 ataupun salah 3-nya. Oke, itu yang terapi ansietas. Ada pertanyaan untuk terapi ansietas? Jelas ya, terapi ansietas. Nah, kalau ansietas untuk ibu hamil, kira-kira dikasihnya apa? sertralin, Centralin atau semua golongan SSRI aman ya teman-teman untuk ibu hamil. Nih, ini aman untuk ibu hamil. Jadi nggak harus sentralin. Bisa apapun yang termasuk ke dalam golongan SSRI. Itu bisa dikasih. Oke.
Nah, sekarang kita lanjut depresi. Kalau depresi, ya teman-teman bisa bacalah ini pengertiannya itu apa. Nah, di sini bilang tuh penyebabnya karena kurangnya norepinefrin. Terus dan jumlah ini serotonin dalam otak menurun. Berarti depresi itu secara garis besar adalah penyebabnya norepinefrin dan serotonin. Nah, kira-kira kalau udah ngomongin norepinefrin dan serotonin, obatnya apa? TCA, Kak. TCA. Oke, selain TCA, first-nya SS. SSRI sama atau SNRI, Kak. Iya, serotoninnya teman-teman. Ya, karena dibilang dalam otak nih, otomatis dia yang utama. Makanya first line-nya adalah SSRI. Nah, baru yang keduanya adalah SNRI. Emang kalau SSRI itu panjangannya apa sih? Ada yang tahu nggak? Selective serotonin reseptor inhibitor, ya. Nah, nih terapinya. Terapinya ini sebenarnya golongannya doang sih. Coba kita ada nggak nih terapinya di bawah. Ini bisa teman-teman baca. Nah, ini baru. Yang tadi cukup teman-teman baca. Itu untuk golongan-golongannya. Nah, teman-teman bisa lihat jenis-jenis obatnya apa-apa aja dari sini nih ya. Nah, tapi yang paling penting ini. Kalau kasusnya adalah depresi yang ringan sampai dengan sedang, teman-teman nggak butuh yang namanya antipsikotik. Ya. Atau disingkatnya antipsikotik itu adalah APG. Nggak butuh nih pakai APG. Obatnya apa? Nih, SSRI sebagai first line. Kedua adalah SNRI. Ketiga adalah TCAS atau tadi disebutnya apa TCA ya, TCA. Kemudian yang ketiga, empat itu adalah MAOI. Oke. Nah, kemudian kalau gejala berat tanpa psikosis. Nah, maksudnya apa nih tanpa psikosis? Kira-kira apa tuh psikosis itu? Apa sih psikosis itu? Yang tahu psikosis itu apa? Psikosis itu ngamuk, teman-teman. Ngamuk sampai dengan yang namanya rasa ingin bunuh diri. Itu disebut dengan psikosis. Nah, kalau pasiennya berat, depresi berat terus udah tanpa ada gejala ini, maka teman-teman juga nggak butuh yang namanya APG. Berarti APG ini bisa kita kasih ketika ada tanda-tanda ini, ngamuk ataupun pengen bunuh diri. Baru tuh kita kasih yang namanya APG. Berarti ini obatnya sama kayak yang di atas. Cuma bedanya kalau yang ini diberikannya dalam bentuk tunggal, ya. Sedangkan kalau yang ini dia diberikannya adalah dikombinasi. Oke. Nah, kalau yang ada gejala psikosis nih, maka kita butuh pemberian obat APG atau antipsikosis. Ya. Nah, nanti dibilang tuh obatnya ditambah antidepresan. Nah, antidepresannya apa? Salah satu yang ada di atas ini ditambah dengan antipsikosis. Antipsikosisnya kita bahas di bawah. Oke. Nah, ini ntar golongannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau mau, ada dua nih teman-teman. Ada mau B, ada mau A inhibitor. Ya, obatnya juga beda. Kalau mau B, itu belakangnya lin-lin. Telegilin, rasagilin. Ya, belakangnya pasti lin-lin. Tapi kalau mau A, beda-beda. Ada contohnya moclobemid. Kemudian ada lagi phenelzine. Dia beda tuh, nggak sama belakangnya. Oke, kalau tadi TCAS nih ada amitriptilin, kemudian doxepin, ya, imipramin, yang belakangnya min-min. Terus
Ini golongan-golongan yang lainnya. Oke. Nah, si bupropion nih, ini bisa diberikan untuk dia aman untuk ibu hamil selain tadi SSRI. Oke. Ini aman untuk ibu hamil. Nah, kemudian biasanya soal UK juga bilang nih, dia bisa diberikan untuk mengatasi yang namanya pasien yang mau berhenti merokok. Jadi kalau teman-teman punya pacar atau punya suami yang merokok, mungkin bisa diberikan obat ini nih, obat bupropion. Dia digunakan untuk salah satunya adalah menghentikan merokok. Oke. Nah, selain bupropion yang aman juga adalah ini. Obat golongan TCAS juga aman untuk ibu hamil. Jadi ada 3 nih kalau untuk kasus depresi yang aman untuk ibu hamil. Oke. Tapi first line-nya tetap ya kita ngikutin ini. Kalau misalnya tadi untuk ibu hamil berarti SSRI aman. Kedua baru TCAS. MLI kan nggak bisa. Berarti yang terakhir baru si bupropion. Ya, untuk ibu hamil. Nah, sekarang kita bahas si APG-nya nih teman-teman. Atau antipsikotiknya. Nah, antipsikotik itu dibagi jadi 2 teman-teman. Ada APG 1 sama APG 2. APG itu diambil dari mana sih? Antipsikotik generasi APG. Nah, kalau APG yang pertama nih, yang generasi pertama, dia disebut juga dengan tipikal, teman-teman. Biasanya soal juga ngomong tuh, dia nggak bilang APG 1 atau APG 2, tapi dia bilangnya tipikal. Nah, berarti dia dimasuk ke dalam APG 1. Nah, APG 1, dia punya mekanisme kerja, sering juga nih keluar di soal, adalah menghambat. Ada yang tahu menghambat apa? Reseptor dopamin D2. Nih, sering ditanyain juga. Ini yang menghambat kerja atau reseptor dopamin D2 adalah APG 1 atau yang tipikal. Obatnya apa aja, Kak? Obatnya adalah klorpromazin, haloperidol, perpenazin, dan lain sebagainya. Nah, obat-obat ini punya efek samping utama. Apa ada yang tahu efek samping utamanya? Ada yang tahu efek samping utamanya? Ekstrapiramidal. Benar. Apa sih ekstrapiramidal? Apa nih ekstrapiramidal? Ekstrapiramidal itu dia adalah kejang jangka panjang, teman-teman. Ya, jadi memang depresinya sembuh, tapi pasiennya bisa mengalami yang namanya epilepsi. Makanya penggunaannya sangat hati-hati. Oke. Nah, selain itu, klorpromazin juga bisa dipakai untuk terapi mual, muntah, dan cekukan yang tidak kunjung berhenti. Cuma nggak bisa sembarang pasien mual muntah bisa kita kasih obat klorpromazin. Karena klorpromazin ini ada yang tahu golongan obat apa? Klorpromazin, obat apa? Tahu nggak? Obat-obat tertentu. OOT, benar OOT. Jadi nggak bisa sembarangan dikasih. Nah, haloperidol juga dia diberikan untuk serangan akut atau ngamuk. Ya, artinya kalau ada psikosis baru dikasih si haloperidol ini. Nah, kemudian kita masuk ke yang APG 2. APG 2 disebut juga kalau tadi tipikal berarti ini apa? Atipikal.
Jangan ketuker ya. Ini atipikal. Nah, dia obatnya yang belakangnya adalah dondon. Nah, ada risperidon. Kemudian ada olanzapin. Ada valperidon. Ada olanzapin. Yang sering keluar sih biasanya risperidon, quetiapin, olanzapin, sama clozapin. Ini yang paling sering keluar. Nah, si clozapin ini dia walaupun APG 2 tapi punya efek samping kayak APG 1, teman-teman. Efek sampingnya sama kayak APG 1. Makanya penggunaannya dia sebagai pemilihan yang terakhir dari yang APG kedua. Nah, kalau kayak gitu kira-kira untuk antipsikotik teman-teman pakainya yang mana dulu? APG 1 apa APG 2? Yang aman digunakan duluan? APG? 2 betul ya? Iya. Kita pakainya APG 2 terlebih dahulu. Nah, APG 2-nya mana? Terserah mana aja kecuali clozapin. Kalau udah nggak mempan pakai yang lain, baru pakai clozapin. Nah, setelah itu baru kita pakai si APG yang pertama atau APG 1. Oke, jelas sampai sini untuk depresi? Ada pertanyaan dulu untuk depresi? Ini juga udah dibahas ya tadi nih, depresi untuk ibu hamil pakainya SSRI, bisa pakai SNRI juga, tapi sih paling mayoritas adalah SSRI dulu. Kemudian bisa juga nih diberikan bupropion. Ya, nah bupropion juga diberikan sebagai terapi tambahan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Oke, ada lagi pertanyaan dulu untuk masalah si depresi. Belum ada pertanyaan untuk depresi? Paham? Atau bingung? Paham ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut skizofren. Oke. Nah, untuk skizofren, masih ada dua bahasan lagi ya, skizofren sama bipolar. Nah, yang sisanya nanti kita bahas di minggu depan. Untuk skizofren, dia itu penyakitnya yang gampang adalah dia tidak bisa membedakan mana yang khayalan, mana yang kenyataan. Artinya dia nggak tahu tuh mana yang halu dan mana yang beneran atau yang benar-benar terjadi. Kenapa? Karena penyebabnya adalah dopamin yang terlalu tinggi. Terapinya apa? Terapinya sama kayak kasus di atas tadi. Ini teman-teman bisa baca aja. Sama kayak APG. Jadi skizofren diterapinya dengan menggunakan APG, teman-teman. Nah, APG apa? APG-nya sama, harus APG 1 dulu, baru APG 2. Tapi kita lihat berdasarkan stage-nya. Kalau dia stage 1, artinya kasus pasien baru. Nah, dia dikasihnya APG generasi 2 tunggal, kecuali clozapin. Misal, kita berikan di sini adalah si olanzapin. Ya, misal nih, olanzapin. Nah, dan nih, kita kasih olanzapin ya di sini. Kemudian, kita lihat masuk ke stage 1B. Nah, stage 1B ini dia terjadi adalah pada pasien relapse atau kambuh. Kita bisa kasih antipsikotik generasi kedua kecuali clozapin. Nah, Kak, kalau ini gimana? Sama nggak sama yang stage baru? Ini bisa sama, bisa enggak. Contoh, dulu si A sakit nih, skizofren, dikasih olanzapin.
Nah, setelah dikasih olanzapin, dia relapse. Kita bisa kasih dulu olanzapin. Setelah kita kasih olanzapin, kita lihat apakah ada perubahan atau enggak. Kalau memang enggak ada, maka kita ganti APG lainnya. Tapi kalau pasiennya tidak ingat atau dia pindah rumah dan rumahnya itu jauh dari rumah sakit yang pertama dia pernah treatment, maka kan dia nggak punya nih data jejak rekam medisnya. Maka dia bisa diganti sama obat APG 2 lainnya yang memang misal nggak ketahuan nih. Misalnya di sini pakainya risperidone. Ya. Bisa ya bedain antara stage 1A sama 1B? Oke. Kalau misalnya udah tuh, kita lihat nih dia stage 2, semisal tidak ada perubahan, maka dia masuk stage 2. Stage 2, kita berikan antipsikotik generasi 2 tunggal kecuali clozapine. Nah, dibilang di sini yang tidak dipilih pada stage 1. Artinya, kalau di sini pakai olanzapin, kira-kira di sini kita mau kasih apa nih teman-teman? Contoh lainnya dari olanzapin. Selain olanzapin, APG 2 tadi apa? Risperidone. Ya, misal kita kasih risperidone, teman-teman. Sorry. Kok jadi amuran? Risperidone. Oke. Nah, udah nih, udah kita kasih risperidone di sini. Terus dibilang nih, ternyata nggak ada perbaikan. Dia masuk stage 3. Kalau dia udah masuk stage 3, dia dikasihnya si clozapin tunggal. Nah, terakhir adalah stage 4. Kalau dia udah masuk stage 4, itu harus dikombinasi. Kombinasinya apa? Kombinasinya bisa clozapin plus APG 2. Yang kedua adalah APG 2 plus APG 1, atau yang terakhir adalah APG 1 plus APG 1. Nah, kalau yang APG 1 plus APG 1 ini adalah kasus yang sudah sangat berat. Dan teman-teman harus memastikan efek ekstrapiramidal. Ya, karena teman-teman tadi tahu APG 1 itu punya efek ekstrapiramidal, tapi ditambah lagi sama APG 1 lainnya. Maka kemungkinan ekstrapiramidalnya akan sangat tinggi. Ini untuk yang skizofren. Sebenarnya gampang untuk ngapalin yang skizofren. Nggak jauh beda sama yang tadi di atas teman-teman bahas APG untuk terapi depresi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Jadi kalau yang APG 1 itu yang tipikal itu berarti nggak dipakainya kayak alternatif paling terakhir gitu ya, Kak? Iya, benar. Karena efek samping ekstrapiramidalnya tinggi, makanya dia dikasih dulu yang APG 2-nya. Kalau memang udah nggak mempan, mau nggak mau baru pakai APG 1 yang punya efek samping ekstrapiramidal. Nah, kalau pasiennya misalnya depresi sama epilepsi, kira-kira kalau kita kasih APG 1 makin bahaya nggak tuh pasien? Iya, tambah. Ya, kan? Kejangnya malah tambah sering. Kan? Makanya kita pilih dulu si APG 2. Tapi kalau memang depresi atau skizofrenia tidak membaik, mau nggak mau kan kita harus merubah si APG 2-nya. Tapi tetap
kita berarti harus cari solusi, mungkin dengan cara meningkatkan obat-obat epilepsinya. Kayak gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Paham ya tadi siapa? Kak Mira ya? Mira. Iya, Kak. Ada pertanyaan lagi untuk skizofren, depresi, atau yang tadi udah dijelasin? Ada ya? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke obat. Ini tadi sama ya, kayak yang di atas, teman-teman bisa baca aja. Nah, yang terakhir kita malam ini bahas tentang bipolar. Nah, bipolar itu apa sih? Ada yang tahu nggak bipolar itu penyakit apa? Gampangnya ngomongin bipolar itu artinya apa sih? Ada Ngomongnya, dua, kadang senang, kadang sedih. iya, atau mood Mood swing. Ya, jadi kalau teman-teman moodnya bisa tiba-tiba berubah sesaat, nih hati-hati teman-teman. Nah, disebut juga dengan mood swing. Nah, jadi bisa tiba-tiba kalau happy-happy banget, kalau sad-sad banget. Itu orang yang punya bipolar. Jadi kalau lagi bahagia, bahagianya luar biasa. Tapi kalau lagi sedih, sedihnya bisa apa ya, parah gitu sampai lupa sama apapun. Itu harus hati-hati. Nah, bipolar dibagi jadi 3 tipe. Ada tipe 1, disebut juga dengan episode mania. Tipe kedua disebut juga dengan episode hipomania. Dan terakhir adalah katatonia bipolar, yaitu adalah episode hipomania dengan tetapi depresi tidak dikategorikan sebagai kesedihan. Ya, jadi dia hampir mirip sama yang episode hipomania, tapi ditambah dengan depresi. Nah, cuma depresinya ini dia tidak dikategorikan sebagai kesedihan yang berlebih. Jadi cuma depresi aja. Ya. Nah, ini ada tata laksananya di sini. Untuk apa namanya? Bipolar, terapi utamanya adalah litium, teman-teman. Mau kasus apapun. Hipomania berarti tadi ini untuk yang bipolar tipe 2 ya. Mania tipe 1, yang ini dia masuknya yang tipe 3 atau katatonia bipolar. Nah, terapi utamanya adalah litium. Coba kita lihat. Ini litium. Ini litium. Ini litium. Litium. Nah, berarti first line-nya untuk kasus apapun bipolar itu adalah litium. Nah, sekarang kita tinggal lihat second line-nya atau terapi lainnya. Kita mulai dari yang mania dulu ya, episode mania atau bipolar tipe 1. Kalau bipolar tipe 1, dia diterapinya dengan 2 atau 3 obat, teman-teman. Nah, 2 obat itu gimana, Kak? Kalau 2 obat, artinya dia minumnya litium. Ini kayaknya tulisannya rada ribet ya. Nih, aku tulis aja. Dua obat, artinya dia minum litium plus benzodiazepin. Kalau 3 obat, dia minumnya sama. Litium plus benzodiazepin plus benzodiazepin plus yang namanya APG2. Ya. Benzodiazepinnya apa yang dikasih? Benzodiazepinnya bisa pakai si nih. Di sini nggak ada. Bisa pakai karbamazepin, clonazepam ataupun oksikarbamazepin.
yaitu si karbamdiazepin. APG2-nya, ya pokoknya APG2 apapun kecuali si clozapine. Nih terapi utamanya untuk si bipolar yang mania. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang hipomania. Kalau hipomania, first line-nya sama, lithium. Second line-nya kita kasih asam valproat, teman-teman. Third line-nya kita kasih karbamazepin. Fourth line-nya adalah APG2. Nah, dibilang nih di sini note-nya, pertimbangan penambahan benzodiazepin. Contohnya, berarti selain si karbamazepin nih, bisa juga dikasih golongan benzodiazepin lainnya. Contohnya lorazepam atau clonazepam atau oxykarbamazepin. Nih, pengganti dari si ini nih, si karbamazepin itu adalah salah satu yang di bawah. Oke. Nah, untuk yang episode berat, sebenarnya sama aja teman-teman terapinya. Yaitu kita lihat yang pertama adalah depresi sedang berat dan ini depresi yang berat banget gitu ya. Kalau ini yang dari sedang lah, nggak terlalu berat. Kalau yang sedang itu pakainya first-nya adalah lithium, second line-nya adalah quetiapine. Nah, tapi dia dikasih yang namanya antipsikotik aja. Antipsikotik dan juga antikonvulsan. Sebenarnya sama-sama antipsikotik atau antikonvulsan. Tapi dia tunggal. Nih, antipsikotik ataupun antikonvulsannya tunggal. Tapi kalau yang kasus berat, dia dikasihnya antipsikotik dan juga antikonvulsannya itu dalam kombinasi. Itu doang bedanya. Jadi ini mah tunggal, yang ini mah kombinasi. Yang ini dua. Antikonvulsan sama antipsikotiknya ini dalam bentuk tunggal. Ini kombinasi, yang ini tunggal. Selesai untuk bipolar. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk Parkinson, Alzheimer kita bahas malam Selasa ya berarti, Senin malam. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham atau nggak paham atau bingung? Gimana teman-teman? Mungkin biar saya tahu paham atau nggak pahamnya, coba kita bahas soal yang tadi. Kuisis teman-teman. Tinjau pertanyaan. Oke, kita cari yang kaitannya epilepsi sama materi-materi yang udah kita bahas tadi ya. Oke, skizofrenia. Coba saya minta tolong siapa? Kak Sela Desilia Pratiwi. Baca Kak. Ada Kak Sela? Oke, baca Kak Sela. Kok tadi kayaknya udah ngomong Kak Sela? Ada Kak Sela? Sela nggak ada nih. Oke, coba kita ganti Kamira. Boleh baca Kak soal nomor 1. Efek samping apakah yang perlu diwaspadai berdasarkan kondisi pasien? Seorang anak remaja datang ke dokter untuk kontrol rutin. Pasien tersebut sering mengalami ketidakstabilan emosi, halusinasi, dan sering ingin mencoba untuk bunuh diri. Pasien tersebut didiagnosa oleh dokter menderita skizofrenia. Obat rutin pasien konsumsi adalah clozapine. Efek samping apa yang perlu diwaspadai berdasarkan kondisi pasien? Apakah kira-kira? Gangguan metabolik. Yang lain?
Yang lain sama atau beda? Tadi clozapine APG 1, APG 2, Clozapine APG 2. APG 2. Tapi dia punya efek samping kayak APG 1 ekstrak piramidal. tadi efek sampingnya adalah ekstra piramidal. Berarti yang harus diwaspadai apa? Efek sampingnya ekstra piramidal ya. Nih, efek samping yang harus diwaspadai itu justru ekstra piramidal. Oke, jelas ya? Untuk soal nomor 1, ada pertanyaan dulu soal nomor 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, coba Kak Kurnia. Ya, Kak. Coba. Berikut adalah obat dengan mekanisme tersebut, kecuali seorang pasien wanita datang ke dokter sering mengalami paranoid, sering mendengar bisikan tertentu, dan sering meluapkan emosional dengan berlebihan. Dokter mendiagnosa pasien menderita skizofrenia dan memberikan terapi obat antipsikotik dengan mekanisme menghambat reseptor dopamin D2. Jawabannya olanzapin, Kak. Ya, olanzapin. Karena kecuali. Nah, berarti kalau ini D2 ini tadi kerjanya di mana? Yang APG berapa? APG 1 ya, Kak. APG 1 itu tadi sebutannya apa? Tipikal apa atipikal? Tipikal. Tipikal. Ya. Yang ketukar ya. Nah, lanjut lagi. Oke nih, lanjut soal selanjutnya. Coba Kak Konita. Ada Kak Konita? Seorang pasien remaja mengalami gejala psikosis dengan sering mendengar sesuatu bisikan yang tak nyata dan sulit membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Gejala ini terjadi setelah ia gagal dalam tes masuk kedokteran beberapa waktu. Dokter mendiagnosa pasien mengalami skizofrenia. Berdasarkan kajian pasien tersebut, misteri dengan Yang lain sama pakainya risperidon. Sama nggak yang lain? Sama ya. Kira-kira ini kalau kayak gini dia stage-nya masuk stage berapa tadi? Stage 1A apa 1B? Stage 1, Itu ya, Kak. 1A ya. Karena kan dia baru nih. Gara-gara dia gagal dalam tes kedokteran. Nah, kalau 1B pasti kasusnya dia bilangnya sudah pernah mendapatkan terapi skizofren tapi kambuh. Oke? Banyak soal skizofren ya. Nah, kalau ini tadi kayak soal sebelumnya, tapi kalau sebelumnya kecuali, kalau ini justru obat apakah yang dimaksud? Apa nih? Yang menghambat reseptor dopamin D2. Chlorpromazin. Chlorpromazin, Kak. Chlorpromazin obat golongan apa, teman-teman? OOT. Obat APG banyak nih yang masuk ke golongan OOT ya. Tadi ada chlorpromazin, kemudian ada apa lagi?
haloperidol, haloperidol. Terus selain haloperidol, chlorpromazin, ada lagi nggak? Udah sih ya, kayaknya itu doang dua. Haloperidol. Bisa rata-rata kebanyakan obat-obat saraf sama obat penenang. Oke. Terus oh ini belum Parkinson kita belum bahas. Tremor Parkinson kita belum bahas. Nah, epilepsi nih. Coba tadi siapa yang baca kakak itu ya? Kak Fitriani. Dokter berdiskusi kepada apoteker terkait obat apa yang dapat diberikan dalam kondisi pasien tersebut. Lamotrigin, Kak. Mantap ya, belum baca soalnya udah langsung saya jawab nih, Kak Fitriani. Kalau lamotrigin nggak ada, gantinya sama apa? Asam valproat, Kak. Oh, tadi efek sampingnya lamotrigin apa? Ada yang ingat? ruang kulit, Kalau asam valproat efek sampingnya pada ibu hamil Spina bifida. Spina bifida, Kak. boleh nggak dipakai buat trimester pertama? Boleh, tapi harus hati-hati, Kak. Dosisnya sekecil mungkin 3 sampai 4 dosis per hari. Kalau pada umumnya non ibu hamil efek sampingnya apa? Hepatotoksik, Kak. Selain hepatotoksik, Anemia plastis. anemia plastik, yakin anemia plastik. Trombositopenia. Trombositopenia. Tadi kalau anemia plastik obat apa? Penitin. Phenytoin ya. Nah, ini kayaknya pernah dibahas. Mungkin nanti kalau kita bahas nyeri juga ngomongin ini sih sebenarnya. Coba Kak Erni, ada nih Kak Erni. Ya, Teh. Coba dibaca Kak. Salah satu di antaranya juga dapat untuk mengatasi keluhan diabetik neuropati yang dideritanya. Obat apakah yang dimaksud? Kira-kira apa Kak? Iya, pregabalin. Ya, selain pregabalin apa yang bisa dikasih? Kalau nggak ada pregabalin. Kayak gabapentin bukan ya, Teh? Iya, betul ya. Pregabalin, gabapentin itu bisa dikasih. Sama satu lagi, atau enggak? Tiagabin. Nah, Apa Teh? Tiagabin. iya, tiagabin. Jadi 3 obat itu bisa dipakai untuk diabetik neuropatik. Apa maksudnya diabetik neuropatik? Jadi pasiennya itu mengalami nyeri neuropati. Tapi bukan karena pasiennya diabetes, tapi dia mengalami nyeri neuropati. Jadi makanya disebutnya diabetik neuropatik. Nanti untuk mekanisme kerjanya gimana, kok dia bisa nyebabin diabetik neuropatik, kita bakal bahas di pertemuan materi yang ke-6. Ya, pertemuan materi manajemen nyeri. Oke. Nah, epilepsi lagi nih. Coba Kak Deborah. Ya, Kak. Udah baca Kak? Obat apakah yang menyebabkan hal tersebut? Seorang wanita melahirkan anak dengan kandidik bibir sumbing. Setelah ditelusuri, ibu tersebut memiliki riwayat penyakit epilepsi sejak kecil dan rutin mengonsumsi obat anti epilepsi. Masuk ke jawaban. Carbamazepine. Carbamazepine. Yang lain sama? Phenytoin. Phenytoin ya. Ya benar phenytoin Kak. Tadi phenytoin selain facial cleft, efek sampingnya apa? Gingival Gingival. hiperplasia. Iya, atau nama lainnya dari gingival hiperplasia? Pendarahan gusi. Pendarahan gusi. Selain itu, Anemia Aplastik. plastik. Kalau anemia plastik, di treatmentnya dengan apa?
transfusi. Transfusi darah. Kalau karbamazepin tadi efek sampingnya apa? Ginekomastia sama Stephen Johnson. Oke ya, jangan ketuker ya. Oke, nah ini Karbama tadi apa teh? Stephen Johnson sama apa? Stephen Johnson sama ginekomastia. Coba kita, siapa yang baca? Berarti Kak Rahelin. Ya, Kak. Hal ini dapat terjadi karena seorang pasien 30 tahun menderita epilepsi tonik-klonik. Sebelumnya diterapi dengan karbamazepin 2 kali sehari 200 mg berhasil mengatasi kekambuhannya. Namun akhir-akhir ini epilepsi pasien kambuh. Hal ini terjadi karena terjadi efek toleransi penggunaan kronik karbamazepin. Benar ya, jawabannya karena toleransi penggunaan kronik karbamazepin. Ya, jadi penggunaan obat karbamazepin itu harus diberikannya secara bukan secara pasti. Jadi dia pemberiannya itu harus kita monitoring. Ketika dia memang tidak menimbulkan efek, maka akan menimbulkan yang namanya efek toleransi. Atau ketika kita berikan obat karbamazepin ternyata cocok nih, tapi setelah sebulan 2 bulan dia bisa menimbulkan yang namanya efek toleransi. Jadi obatnya itu tidak mencapai pada titik puncaknya, gampangnya gitu. Jadi dia menimbulkan efek, tapi nggak maksimal efeknya. Dan makin lama justru efeknya itu akan makin hilang. Gitu. Itu makanya harus hati-hati dalam penggunaan obat karbamazepin. Ya. Oke, kita lanjut soal terakhir mungkin. Ini belum kita bahas. Nah, Kak Cica. Bagaimanakah mekanisme aksi obat tersebut? Seorang apoteker menyerahkan karbamazepin 200 mg atas resep dokter kepada seorang pasien, perempuan usia 16 tahun, penderita epilepsi tonik-klonik. Dengan aturan pakai karbamazepin 200 mg, 1 tablet 3 kali sehari, ditambah karbamazepin 200 mg, 2 tablet pada saat mau tidur selama 4 tahun. Berarti mekanisme kerjanya itu memblok kanal ion natrium. Yang lain sama. Karbamazepin kerjanya sama nggak yang lain? Bener ya, memblok kanal ion natrium. Tadi selain karbamazepin, obat apa aja tuh yang memblok kanal ion natrium? Lakosamid, Phenytoin, Phenytoin, terus valproat. valproat. Apa lagi? Ada ingat? Lamotrigin. Lamotrigin. Ya. Tadi selain dia ngeblok kanal ion natrium, dia kerjanya gimana tuh? Menghambat perubahan glutamin menjadi glutamat. Mengganggu pada sistem glutamanergik ya. Kalau di opsi jawabannya nggak ada menghambat perubahan glutamin menjadi glutamat. Oke. Ini teman-teman nanti bisa hitung nih ya. Jadi bahas kan waktu itu sama Kak Dela ya untuk ini farmakoterapinya ya. Tapi diperdalam aja. Ini juga sama farmakoterapi ya.
Nah, ini saya baca nih. Apakah alasan penggantian obat tersebut? Seorang pasien perempuan datang ke dokter untuk melakukan kontrol rutin. Pasien memiliki riwayat epilepsi dan rutin mengkonsumsi obat asam valproat. Namun, saat ini pasien sedang hamil. Dokter merubah obat epilepsi menjadi lamotrigin. Kira-kira kenapa? Jawabannya mana nih kira-kira? Kenapa nggak diganti? Kenapa nggak tetap pakai asam valproat? Yang mana teman-teman? Malformasi janin, menimbulkan malformasi janin, Kak. Iya, benar ya, ini nih malformasi janin. Karena kan malformasi janin ini nanti bisa mengganggu pada proses pembentukan organogenesisnya juga. Gitu ya. Kalau yang lain coba lamotrigin aman untuk lambung, nggak ada kaitannya bagi ibu hamil. Lamotrigin baik bagi janin, nggak ada, ya emang baik bagi janin, tapi kan kenapa diganti gitu? Berarti kan alasan valproatnya gitu. Nah, alasan valproat menimbulkan hormon yang tidak seimbang, nggak ada kaitannya sama ibu hamil. Emang ibu hamil kan pasti hormonalnya nggak seimbang, ya nggak? Terus asam valproat menimbulkan hiperemesis. Nah, hiperemesis juga kalau teman-teman cari nggak ada kaitannya sama ibu hamil. Jadi yang paling benar ya cuma si malformasi. Ya. Kalau teman-teman udah bingung, udah buntu, bisa tuh pakai sistem tadi eliminasi jawaban namanya. Oke. Udah selesai untuk malam ini. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi teman-teman bisa ikut itu ya, apa namanya, pembahasan soal TO di sama pejuang UKAI kan dikasih kan jadwalnya untuk setiap hari apa-apanya pembahasan soal TO. Ntar tanya-tanya aja kalau emang bingung. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Cukup jelas atau bingung?